Nas hari ini adalah kisah tentang bagaimana Bapa leluhur iman pertama kali memiliki tanah. Bapa leluhur iman, Abraham, menerima banyak janji dari Tuhan. Janji-janji itu secara garis besar terbagi dua. Yang satu adalah keturunan, dan yang lainnya adalah tanah. Namun, kedua hal ini tidak berjalan dengan mulus. Terkait keturunan, Abraham baru mendapatkan seorang putra pada usia 100 tahun. Meskipun dijanjikan keturunan yang tak terhitung banyaknya seperti pasir di laut dan bintang di langit, ia baru mendapatkan seorang putra pada usia 100 tahun. Hal yang sama juga berlaku untuk tanah. Abraham hidup sebagai seorang pengembara seumur hidupnya. Ia menjalani kehidupan pengembara yang harus mengungsi ke Mesir atau Gerar saat terjadi kelaparan. Ia tidak dapat memiliki tanah dan menetap di satu tempat. Meskipun Tuhan berfirman akan memberikan tanah Kanaan, janji itu masih belum terwujud. Dan baru pada zaman Yosua, ratusan tahun kemudian, mereka dapat merebut tanah itu. Seperti inilah, terkadang dibutuhkan waktu yang cukup lama antara janji dan penggenapannya. Seperti yang saya sampaikan pada hari Minggu yang lalu, kita lebih tertarik pada hadiah yang kita terima sebagai hasil penggenapan janji. Apakah kita memiliki anak? Apakah kita memiliki tanah? Semua ini adalah hadiah yang muncul dari penggenapan janji. Namun, Tuhan yang memberikan hadiah itu lebih penting daripada hadiah itu sendiri. Tuhan yang membuat dan menggenapi janjinya lebih berharga dan lebih penting bagi kita daripada anak-anak atau tanah yang kita terima sebagai penggenapan janji. Dalam nas hari ini, Abraham untuk pertama kalinya mendapatkan sebidang tanah kecil. Itu karena Sarah telah meninggal dan ia membutuhkan tanah untuk menguburkannya. Namun, percakapan yang terjadi saat membeli tanah itu agak aneh. Sebenarnya, percakapan seperti ini sulit dipahami oleh orang Barat. Oleh karena itu, saat saya menempuh studi doktoral, ada kalanya orang Jerman tidak begitu memahaminya, sementara saya, sebagai orang Timur, justru lebih memahami makna di balik konteksnya. Orang Barat, jika dikatakan tidak, mereka hanya menganggapnya sebagai penolakan. Tidak ada ruang lain. Tetapi orang Timur sedikit berbeda. Misalnya, saat ditawari makanan, seringkali kita mendengar jawaban, tidak apa-apa, terima kasih, setelah menawarkannya. Tetapi jika kita berhenti menawarkan makanan karena mendengar kata tidak apa-apa itu, justru bisa timbul masalah. Itu adalah penolakan yang dilakukan sekali sebagai bentuk kesopanan, karena tidak bisa langsung berkata ya. Tetapi jika penolakan karena kesopanan itu diterima secara harfiah, hubungan kedua orang itu justru mudah retak atau menjadi canggung. Percakapan jual beli tanah dalam nas hari ini adalah cara yang khas orang Timur seperti ini. Menanggapi permintaan Abraham untuk menjual tanah, Efron dari Bani Het berkata seperti ini. Mari kita baca bersama ayat 11. Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di dalamnya pun kuberikan kepadamu. Di depan mata bani bangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah orang matimu itu. Amin. Efron berkata kepada Abraham bahwa ia akan memberikan ladang dan gua di dalamnya begitu saja, secara gratis. Mendengar ini, Abraham tidak langsung menerimanya. Ia mengatakan akan membayar harga ladang yang pantas. Mari kita baca bersama ayat 11, serta berkata kepada Efron, dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau sudi, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan orang matiku di sana. Amin. Abraham menolak untuk menerimanya secara gratis. Ia berkata akan membayarnya. Dalam urusan antar manusia, seringkali yang gratis itu bukanlah gratis. Selalu ada kemungkinan akan ada tuntutan lain di kemudian hari jika terjadi sesuatu yang kurang mengenakan setelah menerima ladang secara gratis dan menggunakannya sebagai tempat pemakaman. Abraham tidak ingin meninggalkan sedikit pun celah yang bisa dipermasalahkan di kemudian hari. Singkatnya, ia tidak ingin hidup dengan berutang budi. Menanggapi permintaan Abraham, Efron memberikan jawaban yang ambigu. Mari kita baca bersama ayat 15. Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah orang matimu itu. Amin. Ia menyebutkan harga tanah sebesar 400 sikal perak. Tetapi kemudian mengatakan bahwa uang itu bukanlah masalah. Ini berarti ia mengucapkan dua hal yang saling bertentangan. Jika ia benar-benar tulus, ia seharusnya hanya memberikannya tanpa menyebutkan harga. Tetapi Efron justru berkata, harga tanah ini adalah 400 sikal perak. Jideasri beli. Guest, meskipun tidak bisa dibandingkan secara langsung, dalam Yeremia 32, tercatat adegan di mana Yeremia membeli sebidang tanah.
Ia membeli sebidang ladang itu seharga 11 sikal perak. Dari sini, kita dapat melihat bahwa 400 sikal perak adalah harga yang sangat mahal. Ini dapat ditafsirkan dalam dua cara. Pertama, mungkin ia menyebut harga mahal karena tidak ingin menjualnya. Kedua, mungkin ia menyebut harga mahal untuk menipu orang asing. Pada akhirnya, Gua Makpela dan ladangnya diperjualbelikan dengan harga tersebut. Dapat diduga bahwa Efron dari Bani Het tidak bertindak dengan niat baik, melainkan dengan niat yang kurang benar. Bagaimanapun, Abraham membeli ladang itu dengan harga tersebut. Pertanyaannya adalah, mengapa ia tidak menawar? Mungkin Abraham juga tahu bahwa itu adalah harga yang tidak masuk akal. Namun, Abraham tidak mencoba untuk menawar atau mengurangi harga. Alasannya mungkin karena ia tidak ingin berutang budi. Jika terjerat dalam masalah tanah dan tidak dapat menggunakan haknya secara sah, serta hubungan menjadi tidak jelas, meskipun saat ini tidak apa-apa, di kemudian hari bisa timbul masalah atau hubungan menjadi ambigu. Dalam arti ini, membayar harga yang pantas sangatlah penting, dan sebaiknya tidak mencoba untuk mendapatkan sesuatu secara gratis. Karena di kemudian hari, pasti akan timbul keluhan atau masalah. Hal ini juga dapat diterapkan dalam prinsip kehidupan iman. Iman tidak muncul begitu saja. Hampir tidak pernah ada iman yang muncul tanpa membayar harga apapun. Pertumbuhan iman yang pesat dalam sekejap adalah kasus yang sangat langka, atau setelah itu Tuhan sering kali menuntut harga. Untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman, dibutuhkan waktu dan usaha yang terus-menerus. Artinya, membayar harga yang pantas itu mutlak diperlukan. Lalu, apa harga yang harus dibayar agar iman bertumbuh? Harga yang pantas untuk dibayar agar iman bertumbuh adalah kerelaan untuk merugi. Istilah harga yang pantas dan ungkapan merugi sebenarnya adalah dua hal yang tidak sejalan, bahkan bertentangan. Namun, bagi pertumbuhan iman orang Kristen, harga yang pantas adalah rela merugi demi Tuhan dan rela dirugikan demi Tuhan. Inilah harga yang pantas bagi orang Kristen. Sebenarnya, dalam nas hari ini, knowing that you fast, narrowly, diwasakin. Ia telah merugi. Jadi, kerugian itulah yang dimaksud dengan membayar harga yang pantas. Ia bisa rela merugi seperti ini karena ia percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan. Kita, sebagai orang-orang beriman, bisa rela merugi karena kita bersama dengan Tuhan yang akan memulihkan kerugian kita. Inilah cara hidup orang-orang yang telah menerima anugerah. Kita adalah orang-orang yang telah mengalami keuntungan besar melalui anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita adalah orang-orang yang telah menerima secara cuma-cuma hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan harga. Oleh karena itu, orang-orang beriman dapat rela merugi dan rela dirugikan. Karena kita telah mengalami anugerah yang besar, anugerah yang tak terkatakan, anugerah yang tak ternilai harganya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang secara sukarela merugi. Dan kita adalah orang-orang yang tahu bagaimana cara rela dirugikan. Karena kita adalah orang-orang yang telah mengalami anugerah yang jauh lebih besar dari Tuhan, yang tidak dapat dibandingkan dengan kerugian itu. Karena kita telah menerima dan menikmati anugerah yang tidak pernah bisa kita bayar kepada Tuhan, dan yang tidak akan pernah bisa kita beli dengan kekuatan kita sendiri. Kiranya Anda sekalian menjadi orang-orang kudus yang hidup dengan membayar harga yang pantas berupa kerugian dan pengorbanan. Dengan demikian, saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda dapat menunjukkan kepada orang-orang di dunia ini yang terpaku pada keuntungan sepele, kehidupan seperti apa yang dijalani oleh mereka yang menerima dan menikmati anugerah yang tak terukur. Dalam keseluruhan pasal 23 hari ini, kata tanah Kanaan muncul 2 kali. Kepada orang-orang yang hidup dengan cara yang berbeda dari orang dunia, yang rela merugi dan dengan sukacita menanggung kerugian, Tuhan tidak hanya memberikan Gua Makpela, tetapi juga seluruh tanah itu sebagai hadiah. Tuhan telah bersiap untuk memberikan seluruh tanah Kanaan sebagai hadiah. Kiranya hari ini menjadi hari di mana Anda, sebagai orang yang mengalami anugerah besar, tidak mempertaruhkan hidup demi keuntungan kecil di dunia ini, melainkan rela merugi, secara sukarela menanggung kerugian, dan hidup dengan menyatakan anugerah Tuhan. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan.